Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini menindaklanjuti apa yang pertemuan kemarin. Jadi teman-teman itu banyak sekali yang belum paham ya untuk penyataan reaksi. Karena persamaan reaksi ini untuk prasyarat ya pada materi berikutnya. Baik, kemarin kita sudah menentukan bilok di kelas 10, kemudian kita akan menyetarakan reaksi. Dalam hal ini metode penyetaan reaksi ada dua. Yang pertama adalah dengan metode bilok, berarti nanti kita menentukan bilok masing-masing unsur. Kemudian yang kedua, metode ion elektron atau setengah reaksi. Kita ingat bahwa oksidasi itu adalah kenaikan bilok, ya, kenaikan bilok. Kemudian reduksi itu penurunan bilok. Begitu pula kalau yang ini nanti oksidasi elektron di sebelah kanan, jadi melepas, ya. Elektron di sebelah kanan, kemudian nanti reduksi di sebelah kiri. Baik, kita bikin sini untuk metode bilok gitu ya. Ini agak cepat ya. Metode bilok langkah-langkahnya ini contoh ya kemarin, ini unsur senyawanya. Kemudian ini kita tentukan biloknya masing-masing, tandai yang berubah ya. Jadi tandai yang berubah, kemudian setarakan jumlah atom yang berubah. Yang berubah Mn atau C. Kita lihat di sini kalau C-nya 2, di sini baru 1. Ini contohnya gitu ya. Kemudian hitung selisih bilok ya. Selisih bilok antara yang kiri dan kanan, itu selisihnya berapa. Kemudian nanti kalikan silang. Kemudian hitung muatan sebelah kiri dan kanan, setarakan dengan H+ kalau asam dan OH- kalau basa. Prinsipnya tetap sama-sama dilawan dengan H2. Oke, kita lihat sini. Yang sebelah kanan, ya. Kita lihat sini untuk MnO4 plus C2O4 berubah jadi Mn2 plus CO2. Kita tentukan bilok masing-masing. Ya, kalau O biloknya adalah -2 kali 4. Berarti -8, ya lawannya adalah 8 dikurangi 1, berarti nanti di sini adalah +7. Oke ya, +7. Begitu pula yang ini O itu adalah -2 pada C24. Ini kalikan ini 8 ya, 8 lawannya adalah 18 dilong 2. Ini 2 berarti ada 6 bagi 2, berarti ini adalah +3. Tuh. Ya, begitu pula yang ini, Mn sama dengan muatannya, berarti ini adalah +2. Kemudian O -2 kali 2 4 ya, -4 berarti lawannya adalah +4 gitu. Sekarang yang berubah siapa? Kalau kita lihat di sini yang berubah Mn yaitu berubah jadi 7, kemudian berubah jadi 2. Maka ini akan mengalami penurunan yang namanya reduksi. Kelihatan ya? Oke, kemudian yang ini ya, C-nya dari 3 berubah menjadi 4. Jadi 3 berubah menjadi 4. Ini mengalami oksidasi, yang mengalami oksidasi, atau nanti saya nikat R sama O gitu ya. Oke, kita lihat sini. Jadi yang mengalami perubahan adalah Mn dan C. Mn dan C ya. Kemudian kita sini. Yang berubah itu adalah Mn dan C. Kita lihat di sini tadi saya tulis lagi, biloknya adalah +7, ini +3, ini +2, ini +4 ya, +4. Kemudian kita sini, yang berubah adalah Mn dan C. Jumlah Mn sebelah kiri, karena kita harus mengarahkan jumlah atom ini. Mn-nya di sini 1, ini 1, berarti tetap gitu ya. Ini tetap. Ya. Kemudian C-nya, C di sini banyaknya 2, di sini baru 1, maka kita kalikan 2 gitu. Ya. Sehingga kita sudah sama, Mn-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, C-nya ini 2, ini 2. Kita sama. Nah, kemudian kita lihat sini langkah yang berikutnya, ya, hitung selisih bilok dan kalikan silang. Kita lihat sini, ini dulu, ya. Ini adalah +7, ini +2. Selisihnya berapa? Ini mengalami penurunan, reduksi. Selisihnya adalah pengurangan 5 atau 105 aja. Ini 5, selisihnya adalah 5. Kemudian yang ini kita hitung C-nya sebanyak 2 kali 3, ini +6. Kemudian dikalikan ini +8. Selisihnya antara 6 dengan 8 itu adalah 2. Nah, ini yang akan kita kalikan silang. 5 ini adalah milik Mn, sedangkan C ini adalah 2 ini adalah milik C. Ini kemarin yang jadi pertanyaan dari teman-teman itu ya. Ini mengalikannya silang di mana? Ini adalah punya C, 2 ini, maka kita tempatkan di depan Mn. Sehingga nanti ini jadi 2, kemudian ini 2, gitu. Kemudian yang ini punya Mn, maka kalikan di depan C. Maka di sini
5. Kemudian 5 kali 2 ini jadi 10. Oke, sampai di sini. Ya, saya ulang. Jadi setelah kita kalikan silang, kita akan menemukan semacam ini. Nah, kemudian ya, hitung selisih bilognya tadi sudah, kemudian kalikan silang sudah, ini ya. Hitung jumlah muatan kiri dan kanan. Kita lihat muatan kirinya, ini totalnya, ini kali ini adalah min 2, ini kalikan ini min 10, ya. Kemudian ini kalikan ini adalah plus 4, ini 0 karena dia tidak bermuatan. Sehingga jumlah total sebelah kiri di sini adalah min 12, yang kanan plus 4. Nah ini. Nah, supaya sama, maka setarakan ya. Ini kita hitung tadi di sini min 12, ini 4. Supaya sama, berarti kita harus menambahkan muatan. Kalau itu asam, tambahkan H+, kalau itu basa, tambahkan OH-. Kalau kita di sini, kalau misalkan pertanyaannya adalah asam, ini saya jadikan satu aja lah. Kalau misalkan kondisinya di sini sebutkan asam, jika kondisi asam, kemudian jika kondisi basa. Kalau ini dalam bentuk asam, ya, kita harus menambahkan H+. Kita ingat muatan di sebelah kiri adalah min 12, di sana sebelah kanan adalah plus 4. Supaya sama, maka kita tambahkan H+. Sebanyak berapa? Kalau kita di sini, ya sebanyak berapa? Atau paling mudah itu begini, kalau menggunakan deret matematik, ini min 12, ini 4, selisihnya berapa ini? Oh, 16. Berarti kita akan menambahkan di sini sebanyak 16 H+. Ini 16 H+. Nih. Ya, kalau kita hitung, ini tadi 16 tambah 12 min 12 kan sama dengan 4, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya. Ini dalam kondisi asam, ya. Ini dalam kondisi asam. Kita lawan dengan H2O. Ya, kita tambahkan H2O. Caranya kita di sini. Hanya di sini kan sudah 16. 16 kita harus menambahkan H2O. Supaya banyaknya 16, berarti di sini kita tambahkan sebanyak 8. 8 kali 2 kan sama dengan 16. Ini selesai kalau dalam kondisi asam. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya, kalau muncul dengan kondisi asam, maka jawabannya adalah yang ini. Ya. Bagaimana kalau kondisi basa? Kalau kondisi basa kita menambahkan OH-. Tadi di sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini min 12, di sebelah kanan adalah plus, ya, 4. Maka kita harus menambahkan OH- sebanyak berapa? Ya sama, kita di sini kita nambahkan OH-. Karena di sebelah kiri tadi di sini min 12, di sini plus 4. Supaya sama dengan min 12, berarti kita nambahkan OH- sebanyak berapa? Di sini sebanyak 16. Kalau kita di sini 16 min 16 ditambah 4 kan sama dengan min 12. Gitu ya. Maka kemudian kita tambahkan yang merah gitu ya. Oke, kita tambahkan di sini. Kalau di sini OH sama aja lawan dengan H2O. Maka kita tambahkan dengan H2O. Sebanyak berapa? Hanya berapa ini? 16. 16 bagi 2. Jadi sini sebanyak 8 H2O. Sehingga ada sedikit perbedaan dalam kondisi asam. Ini cara paling mudah untuk menentukan bahwa dia dalam keadaan asam atau dalam keadaan basa. Tapi secara kimia ini bukan MnO, Mn2+, tapi akan jadi MnO. Tapi prinsipnya sama caranya. Jadi prinsipnya kalau ke asam maka tambahkan H+, jika yang kekurangan nanti supaya plusnya sama. Tapi kalau di sini OH-, maka nanti di sini apa minnya supaya sama. Ini min 12. Kita lihat sini min 12. Ini min 16. Ini 16 tambah ini kan sama dengan min 12. Begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini adalah penentuan reaksi dengan metode Bilog. Nah, kita cek ya, terakhir kita cek. Kalau lihat dari muatannya di sini, oh ini tadi 2 ya, maaf ini 2, kemudian di sini 5, ini masih 2, kemudian ini kita tulis 10 ya, sesuai dengan ininya. Ya, sesuai dengan yang ada di atas ya. Ini juga sama, ini kita tulis di sini 2, ini 5, kemudian ini
2 gitu ya. Sehingga nanti tadi ini kan 12 ini totalnya. Kemudian di sini 4, sehingga di sini 16. Oke. Kalau di sini muatannya ini sudah sama. Sekarang kita cek jumlah atomnya. M-nya di sini 2. Ini kali ini 2 sama ya. Kemudian C-nya ini kalikan ini 10. C-nya ini tadi 10 ya. Ini 10. C 1 kali 10. Kemudian O-nya kita cek. Ini kali ini 8. 8 ini kalikan ini 20. Sehingga total 28 ditambah dengan ini ya, 8 berarti 36 ya O-nya. Ini berapa ini? 20, ini 16, 36. Hanya ini 8, ini 16 ya, 16 ini 16, sehingga sama. Yang asam juga sama ini. Mn-nya ini 2, ini 2, C-nya ini 10, ini 10, O-nya ini 20, 28, kemudian di sini 20 tambah 8, 28, hanya 16, ini 16. Sehingga tujuan persamaan reaksi sama, yaitu menyamakan jumlah atom dan menyamakan muatan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, ini ya coba semoga nanti bisa bermanfaat. Oke, kita lanjutkan untuk nanti metode yang kedua, yaitu metode ion elektron. Oke. Baik teman-teman, ini kita lanjutkan ya untuk metode ion elektron atau setengah reaksi. Berarti nanti di sini yang kita libatkan adalah elektron. Ya, selain H+ dan OH- itu ya, H dengan H2O. Kita di sini yang metode ion elektron. Itu ada ion elektron, langkah-langkahnya hampir sama, cuma kita memisahkan. Kita cek itu dulu. Tentukan di log masing-masing, kemudian tandai yang berubah kayak tadi ya. Kita cek di sini Mn-nya di lognya adalah +7 gitu ya. Kemudian ini -2, ini +3, ini kalikan ini. Ini saya buat warna ya, biar beda gitu ya. Oke, kita di sini di lognya adalah 7. Ini +7 ya, kelihatan nggak ya? Kemudian ini adalah +3, di situ +3. Nah, ini +3. Kemudian Mn-nya ini kan -2 kali 2 4, berarti Mn-nya di sini adalah +4 ya. Di sini +4. Kemudian kita di sini C, O-nya tadi adalah -2 kali 2. Ini -2 kali 2 4, berarti ini adalah +4 ya. Di sini yang berubah ya, yang berubah siapa? Yaitu Mn ini mengalami reduksi, kemudian C-nya mengalami oksidasi. Ini mengalami reduksi dan Mn-nya mengalami reduksi, C-nya mengalami oksidasi. Nah, kita pisahkan yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi. Ya, ini kita buat ke atas gitu ya. Yang mengalami oksidasi siapa tadi? O, C-nya ya, C. Jadi kita tulis C2O4 2- berubah menjadi CO2. Kemudian yang reduksinya yaitu MnO4 berubah menjadi MnO2. Ini dalam kondisi basah. Nah, kita di sini langkah yang kedua yaitu ini kita di sini pisahkan, jadi sudah kita pisahkan. Kemudian samakan jumlah atom yang mengalami perubahan. Kita lihat C2O4 berubah menjadi CO2. Jumlah C-nya di sebelah kiri ada 2, makanya kita samakan kalikan 2 ya. Kemudian yang Mn-nya ini MnO4- berubah menjadi MnO2. Mn-nya sudah sama ya. Jadi samakan jumlah atom yang mengalami perubahan, ini sudah ya sama. Kemudian langkah berikutnya, sebetulnya langkah berikutnya bisa aja nanti dijadikan satu teman-teman. Jadi langsung ke atas ini ya. Tapi untuk langkah-langkahnya kita tulis ini dulu aja lah ya. Kemudian langkah berikutnya ini yang mengalami oksidasi, yang mengalami reduksi, ini C2O4 2- berubah menjadi 2CO2. Jumlah C-nya kita cek sama, jumlah O-nya sama, berarti kita tidak usah menambah OH- atau H2O. Kan sudah sama jumlah C dan O-nya. Kemudian di sini yang Mn. Yang MnO4- berubah menjadi MnO2. O-nya sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 2. Ini dalam kondisi basah. Kalau dalam kondisi asam, kita tinggal menambahkan aja di sini H2O dalam kondisi asam, ya. Karena O-nya ini 4, ini 2, maka saya tambahkan 2, sehingga jumlahnya
sama ini lawan H+. Kalau ini dalam kondisi asam. Tapi dalam kondisi basa ada sedikit perbedaan. Selisihnya berapa? Selisihnya tadi O-nya di sini banyaknya 4, yang di sini banyaknya 2, kurangnya 2. Ingat bahwa kita itu harus melawan dengan H2O. Jadi kalau kita menambahkan OH- di sini akan muncul O di sini. Maka kekurangannya kita buat 2 kali. Jadi kekurangannya didua kalikan. 2 kalikan. Jadi kekurangannya adalah kita 2 kalikan. O-nya tadi sebelah kiri ada 4, di sini ada 2. Maka kurangnya 2. 2 kali 2 maka 4. Maka kita tambahkan di sini adalah 4 OH-, ya, 4 OH-. Kenapa? Karena di sini akan muncul O juga, ya. Karena di sini O-nya, ya, O-nya itu 2 kali. Sehingga kalau kita hitung hanya sekarang jadi berapa ini? 4 ya. 4 maka depannya ini kalikan 2 gitu. Ya. Ini ya. Ini sudah sama. Jadi O-nya dan H-nya, ingat kalau kekurangan O dalam kondisi basa, maka ini didua kalikan kekurangan O-nya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang bawahnya kita cek terus lagi, ya. Ini ada oksidasi, kemudian reduksi. Oksidasinya kita tulis C2O42- berubah menjadi 2CO2, yang ini MnO4- ya, plus 2H2O berubah menjadi, ini saya geser aja. Yang ini berubah menjadi MnO2 plus 4OH-, ya. Kita lihat di sini, ya. Tujuan kita adalah menyamakan yang terakhir ini setarakan jumlah muatan dengan elektron, kemudian kalikan silang, ya. Kita lihat sini. Jumlah muatan sebelah kiri adalah di sini -2, ya, -2. Sebelah kanan tidak ada muatan. Ya, kita ingat oksidasi adalah elektronnya sebelah kanan. Maka kalau kita menambahkan elektron, elektronnya di sebelah kanan di sini nih. Oksidasi. Elektron adalah minus, ya. Sehingga kita tambahkan di sini ada 2 elektron, ya. 2 elektron. Nah, kemudian dalam kondisi basa, ya. Kondisi asam maupun basa sebenarnya membedakan ini kita menambahkan OH- atau H2O, ya. Kita di sini. Nah, kemudian kembali ke sini. Pada oksidasi tadi ingat elektron di sebelah kanan, maka jangan sekali-kali menambahkan elektron di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri jadi minnya jadi 4, ya. Maka di sebelah kanan ini 2, sehingga totalnya adalah ini 2 sehingga sama. Kemudian yang bawah ini adalah -1. Kemudian yang di sana adalah -4, ini 0. Maka ini menangkap elektron, kita tambahkan elektron di sini sebanyak berapa? Kekurangannya adalah 3 karena elektron itu minus, ya. Nah, 2 elektron yang atas oksidasi melepas 2 elektron, kemudian yang reduksi ini menangkap elektron sebanyak berapa? 3. Nah, ini kemudian kita kalikan silang. Yang 2 ini adalah kita kalikan dengan punya 3, yang 3 kalikan ini, sehingga ini kalikan 3, yang bawah kalikan 2, sehingga nanti jumlah elektronnya bisa dihilangkan, ya. Jumlah elektronnya bisa dihilangkan, sehingga hasil akhirnya adalah ini 3C2O42- ditambah yang sebelah kiri kita hitung semuanya, ini jadi 2MnO4- gitu, ya, ditambah ini 2 kali 2 berarti 4 H2O, karena elektronnya nanti sama sehingga bisa dihilangkan, gitu, ya. Kemudian kita sini yang sebelah kanan ini 2 kali 3 berarti di sini ada 6 CO2, elektronnya nanti hilang. Kemudian ditambah dengan yang bawah ini jadi 2 MnO2 ditambah 8 OH-, ya. Kita cek dulu muatannya sama nggak kiri dan kanan. Ini 6 ya, ditambah ini -2
min 8, ini 0, ini 0, ini 0, ini min 8. Sudah sama muatannya. Kita cek jumlah atomnya, C-nya di sini 6, yang ini 6 ya. Kemudian Mn-nya ini 2, ini 2, H-nya ini 8, ini 8. O-nya yang terakhir kita cek di sini 12 tambah 8 sehingga berapa? 20 ya, tambah 4, 24. Kita lihat ini 12 tambah 4, 12 tambah 4, 16 ya. 16 tambah 8, sehingga jumlahnya 24. Nah, ini sudah sesuai untuk menyetarakan apa dengan metode ion elektron. Sekali lagi ingat, oksidasi elektronnya sebelah kanan. Reduksi elektronnya di sebelah kiri, gitu ya. Ini jadi kunci untuk materi berikutnya. Gitu ya teman-teman. Jadi tadi metode Villot, kemudian yang ini metode ion elektron. Dan bagaimana kalau dalam bentuk senyawa? Ini kan sudah dalam bentuk ion semuanya, ya. Dalam bentuk ion semuanya nanti ada tersendiri lah kita. Prinsipnya tadi ada asam, ya. Kalau asam itu tinggal nambahkan H+ gitu ya. Kalau basa nambahkan OH-, gitu ya. Kemudian sekali lagi oksidasi adalah melepas elektron, reduksi menangkap elektron. Baik, kita kasih contoh satu lagi ya untuk yang dalam bentuk senyawa. Oke, teman-teman semuanya, ini kalau kita kadang-kadang menemukan dalam bentuk senyawa. Kalau tadi kan dalam bentuk ion ya. Artinya kita muatan plus minusnya ada jelas gitu ya. Kalau semacam ini bagaimana gitu kan? Kalau semacam ini biasanya ada simbol ya, ada simbol di sini ada gas, artinya dia tidak dapat terion. Kemudian di sini ada Aq, artinya dapat terion. Ini juga Aq dapat terion. Ini juga Aq dapat terion. Kemudian ini L itu liquid, itu tidak dapat terion gitu ya. Jadi simbol-simbolnya semacam itu. Sehingga kalau kita mau mengionkan itu nanti yang Aq ini ya. Maka kita lihat sini ya, kita ionkan dulu lah contohnya. Ini NaOH, maka dia akan berubah menjadi Na+ dan OH-, ya, Na+ dan OH-. Kemudian NaCl akan terion jadi Na+ dan Cl-. Yang ini akan terion jadi Na+ dan ClO3-. Ya, ini ClO3. Kemudian ini tetap. Ya, kita lihat sini. Ini juga menunjukkan bahwa senyawa ini reaksinya dalam keadaan basa. Kenapa? Di sini ada NaOH, soda api gitu ya, sehingga basa. Kalau H2SO4 atau H2C2O4 berarti dia asam. Sudah menunjukkan tidak akan muncul di sini asam atau basa karena itu sudah jelas bahwa ini adalah kondisi basa. Oke, kita lihat sini ya. Langkahnya adalah sama seperti tadi. Jadi kita tentukan biloknya dulu. Yang berubah siapa? Ini Cl-nya biloknya adalah 0. Na-nya +1, O tadi -2, H-nya +1 gitu kan. Na ini +1 sama dengan muatannya, Cl-nya -1. Na-nya ini +1, ini O -2, -2 kali 3, 6 berarti lawannya adalah 6, dilog 1 berarti ini adalah +5. H tadi +1, O itu -2. Sehingga yang berubah, teman-teman semuanya bisa dilihat di sini. Yang berubah siapa? Oh, ternyata di sini. Ini Cl-nya, oh ini. Ini Cl-nya adalah berubah dari 0, bisa dari 0 kemudian berubah menjadi ini -1 ya. Dari 0 berubah menjadi -1, dia mengalami reduksi. Nah, kemudian siapa lagi? Ya ini Cl-nya ini berubah menjadi ini +5. Ini mengalami oksidasi. Ya. Sehingga ini disebut dengan reaksi Alto-Redox. Ini disebut dengan reaksi Alto-Redox atau disproporsionasi. Jadi oksidator reduktornya sama. Ini kebetulan kalau kebalikannya itu konproporsionasi. Ini sering dipakai dalam soal-soal SBMPTN. Ya, soal-soal ini ya. Kita lihat sini ya. Bagaimana kalau dengan cara Villot? Dengan cara Villot caranya sama. Ini Cl2, ini berubah langsung aja. Berubah jadi siapa? Cl- plus nanti ClO3-. Atau dengan kata lain saya tulis di atas saja bahwa reaksi sesungguhnya dari reaksi di atas adalah Cl2 berubah menjadi Cl-
plus ClO3 min. Ini adalah reaksi sesungguhnya. Jadi reaksinya yang berubah itu hanya ini toh. Maka yang kita buat adalah gini. Nah, kemudian cara di log. Cara di log caranya sama. Ini tadi di lognya adalah 0. Kemudian di sini min 1. Kemudian ini tadi plus 3. Yang mengalami perubahan ini ke sana berubah. Nih, saya pakai cara lebih cepat ya. Jadi tadi tidak langkah-langkah seperti tadi. Biar kalian paham, tidak harus dalam langkah seperti tadi, tapi caranya bisa cepat semacam ini. Kita lihat sini. Selnya ini ada 2. Selnya di sini ada 1. Maka kita kalikan 2 di sini. Oke, muatannya 0, ini kalikan ini, jumlahnya adalah min 2. Oke, paham di situ? Oke, kemudian saya lihat di sini, pakai yang hijau ya. Nah ini, selnya ini berubah menjadi ClO. Banyaknya berapa ini? 2. Kita kalikan di sini 2. Oke, totalnya di sini 0, ya ini masih 0, ini juga 0. Ini kalikan ini adalah plus 6. Oke, ya. Jadi maaf ini keliru. Ini 5 tadi ya, 5 ini. Ya. 5 ini kalikan ini berarti ini 10 gitu ya. Oke. Ini tadi 5 ya bilangnya. Oke, kita di sini. Selisihnya berapa? Selisihnya ini adalah 2, yang ini selisihnya 10. Kalau menemukan semacam gini ya, ini yang mengalami tadi apa? Reduksi, berarti nanti tangkapan elektronnya 2, kemudian ini oksidasi, tangkapan elektronnya berarti 10 gitu kan. Kita kalikan silang. Nah, sebelum kita kalikan silang, ini sebenarnya bisa diperkecil. 2 dengan 10 diperkecil jadi berapa ini? Jadi 1, kemudian ini kita perkecil jadi 5. Oke. Nah, 1 dan 5 ini masing-masing punya ini dan punya ini. Kemudian kalau kita kalikan silang, berarti yang 1 dikalikan 5, yang 1 dikalikan 1, jumlah totalnya berapa? Sehingga kalau kita lihat di sini nanti ada 5Cl2 ditambah Cl2 berubah menjadi, ini kalikan silang, jadi 10Cl min gitu ya, ditambah ini 2ClO3 ini ya. Nah, atau ini kita gabung, jadi jumlahnya jadi apa? 6Cl2 berubah menjadi 10Cl min plus nanti 2ClO3 min. Nah, karena ini dalam kondisi basah, kita cek muatan di sebelah kanan ini kan 0 ya. Ini min 10, yang ini min 2, 12. Dalam kondisi basah berarti kita harus menambahkan OH min sebanyak berapa? Semua yang sama berarti kita harus menambahkan sebanyak 12 nanti di sebelah kiri ya. O-nya di sini ya, muatannya, sehingga nanti jadinya adalah 6Cl plus nanti di sini 12 OH min, 12 OH min berubah menjadi ini 10 Cl min plus ini 2 ClO3 min ya, lawan dengan H2O. H2O hanya banyak 12, maka di sini kita tambahkan sebanyak 6 ya, 6H2O. Nah, kita kembalikan ke dalam bentuk awal ya. Ini Cl-nya berasal dari Cl2, OH-nya berasal dari NaOH, kemudian NaCl-nya, ini Cl-nya berasal dari NaCl, NaCl-nya berasal dari ini, H2-nya tetap sama. Sehingga kita jumlahkan, ya, kita setarakan, kita tulis lagi yang atas. Ya, jadi ini jumlahnya adalah 6Cl2, ini 12, berarti ini adalah 12 NaOH, kemudian berubah menjadi ini NaCl banyaknya 10 NaCl plus di situ ini 2 NaClO3 tambah di sini 6H2O gitu ya. Nih ya, ini dengan cara log. Sekali lagi kuncinya adalah samakan jumlah atom, kemudian lihat muatannya, kemudian samakan ya, kalikan silang. Setelah kalikan silang, kemudian kita cek muatannya di sebelah
kayak gini. Ini sebanyaknya adalah jumlah totalnya adalah min 12 gitu ya. Jumlah total ini ke sini 12, maka ditambahkan di sini min 12. O-nya lawan dengan H2O. Setelah itu kita kembalikan ke dalam bentuk senyawa aslinya. Gitu ya. Ini cara Bilok ya. Bagaimana dengan cara ion elektron ya? Dengan cara ion elektron. Kalau dengan cara ion elektron sama, kita lihat di sini yang mengalami reduksi tadi siapa? Atau kita lihat oksidasi dulu lah. Yang mengalami oksidasi adalah Cl2 berubah menjadi ClO3-. Kemudian yang reduksi adalah Cl2 berubah jadi Cl- ya, nih. Ya. Caranya sama sebetulnya. Ya. Setelah kita lihat sini, oh ini Cl-nya 2, oh kita samakan aja langsung 2 di sini. Kemudian ini Cl-nya 2, ini juga sama 2, gitu kan? Ini kita samakan ya jumlah atomnya, jumlah O-nya. Kalau Cl-nya udah sama, kita lihat sini oksidasi, ini reduksi. Ini Cl2 berubah menjadi 2ClO3-. Ini dalam kondisi basah, ingat ya, di situ dalam kondisi basah. Ini Cl2 berubah jadi 2Cl-. Ini tidak melibatkan O yang bawah, tapi yang atas melibatkan O. Di sini O-nya sebanyak berapa ini? 6. Ya, sebanyak 6 O-nya. Maka kita tambahkan di sini ya. Karena di sini O kekurangan O dalam kondisi basah, maka ditambah dengan OH- sebanyak berapa? 6 OH-. Ya, 6 OH-. Kita cek muatannya, ini min 6, ini min 2, kurang berapa? 4 ya. Berarti kita tambahkan elektron di sebelah kanannya sebanyak 4. Di sini ada 4 plus berapa? 4 elektronnya. 4, ini 2 OH-nya. Oh maaf, tadi kekurangan O tambah 2 kalinya ya, 2 kalinya. Ini O-nya tadi kurang 6 ya, kurang 6 berarti sini tambah 12 ya. 12 OH- karena kekurangan O dilawan dengan H2O. Di sini akan muncul H2O karena O-nya muncul di sini juga. Ya, sehingga nanti di sini kita tambahkan sebanyak 6 H2O. Nah, baru kita tambahkan elektronnya. Ingat oksidasi elektron sebelah kanan. Ini min 12, ini 2. Kita tambahkan di sini sebanyak berapa elektron? 10 elektron. Gitu ya. 10 elektron. Kemudian yang ini reduksi. Ini sudah sama, C-nya nggak melibatkan O. Langsung aja di sini tambahkan elektron sebanyak berapa? 2 elektron. Ya, kita tambahkan 2 elektron. Nah, sekarang supaya sama jumlah elektronnya, maka yang atas ya ini adalah elektronnya sebanyak 10, yang ini sebanyak 2. Supaya sama maka ini kalikan 1, yang ini kalikan 5. Ya, sehingga kalau kita jumlah totalnya, ini Cl-nya 2 ada 1, Cl2 yang bawah ada 5, sehingga jumlah totalnya nanti adalah 6 Cl2 ditambah ini 12 OH-, elektronnya nanti dihilangkan ya. Berubah menjadi ini, mau ditulis ini dulu juga boleh. Jadi 2 ClO3- ditambah ini kalikan ini 10 Cl- ditambah dengan 6 H2O. Sehingga ini sama seperti ini. Ya soal ini nanti di belakang, di depan sama aja, prinsipnya di sebelah kanan reaksi. Itu ya. Kita kembalikan ke atas sehingga nanti ini jadi 6 Cl2 ditambah dengan 12 NaOH berubah menjadi, ini kita urutkan seperti itu. Ini 10 NaCl kayak seperti ini, plus ini 2 ClO3- plus 6 H2O. Itu teman-teman. Jadi ada 2 metode dengan cara ion elektron maupun dengan cara Bilok. Tergantung dari mudah yang mana oleh teman-teman, silakan nanti ya, prinsipnya harus tahu karena nanti akan kita pakai di situ Bilok terutama, kemudian elektron-elektron di sini pada sel volta, pada elektrolisis, maka reaksi-reaksi ini dilakukan. Oke teman-teman semuanya, semoga Anda paham dan silahkan nanti dicoba untuk soal-soal yang kemarin sudah kita kirim gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.